Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Desvika Aisyah Sabila dengan NIM 22101011073 dari kelas A4 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul The Mountain Issue. Buku ini membahas berbagai konsep terkait tantangan dan pertumbuhan pribadi. Konsep gunung digunakan sebagai metafora untuk masalah internal yang dihadapi seseorang. Masalah situasional dan kronis mencerminkan kenyataan hidup dan juga diri sendiri. Sabotase diri juga seringkali merupakan mekanisme penanganan yang tidak adaptif di mana individu menghindari masalah yang lebih dalam. Pentingnya untuk menantang keyakinan dan juga membatasi dan menerima kebenaran tentang diri untuk mencapai perubahan. Kebahagiaan bergantung kepada kualitas hubungan dan pentingnya mengelola emosi serta insting. Kecerdasan emosional diperlukan untuk mencapai hubungan yang autentik. Penulis di sini menekankan pentingnya memvalidasi perasaan diri dan juga mengelola emosi untuk mencapai kedamaian batin. Mengatasi trauma emosional dan juga melepaskan pengalaman masa lalu itu juga penting untuk kesehatan mental. Akhirnya, penulis membahas berbagai hambatan pertumbuhan pribadi, seperti penolakan dan juga kekuatan, serta pentingnya mengenali perilaku merusak diri. Fokus pada tindakan nyata dan komunikasi dengan diri sendiri dapat membantu mencapai kebahagiaan dan juga kepuasan hidup. Diterbitkan oleh Tok Catalog Books, sebuah cetakan majalah digital Tok Catalog yang dimiliki dan dioperasikan oleh The Thought and Expression Company LLC, sebuah organisasi media independen yang berkantor di pusat di Brooklyn, New York, dan Los Angeles, California. Kenyataannya, sebuah kebangkitan adalah semacam apa yang terjadi ketika kita akhirnya berdamai dengan masalah yang telah ada sejak lama. Sama seperti gunung yang terbentuk ketika dua bagian tanah dipaksa saling berhadapan. Gunung Anda akan muncul dari kebutuhan yang saling bertentangan, namun ada bersamaan. Secara historis, gunung telah digunakan sebagai metafora untuk kebangkitan spiritual, perjalanan pertumbuhan pribadi, dan tentu saja tantangan yang tidak dapat diatasi yang tampaknya mustahil untuk diatasi saat kita berdiri di bawahnya. Seperti banyak hal di alam, pegunungan memberi kita kearifan alam tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai potensi tertinggi kita. Memiliki gunung di depan Anda tidak berarti Anda pada dasarnya rusak dalam beberapa hal. Jika segala sesuatu ada dalam keseragaman, gravitasi yang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet dan segala sesuatu yang kita ketahui tidak akan ada. Tanpa jeda, kesalahan, dan celah, tidak ada yang dapat tumbuh dan tidak ada yang akan menjadi. Mungkin Anda tahu apa gunung Anda. Mungkin Anda tidak merusaknya. Mungkin itu adalah rasa cemas yang samar, harga diri yang rendah, ketakutan atau ketidakpuasan umum yang tampaknya menular ke hal-hal lain. Gunung seringkali bukan tantangan di depan kita, melainkan masalah di dalam diri kita. Fondasi yang tidak stabil mungkin tidak tampak jelas di permukaan, tetapi tetap saja mengubah hampir setiap bagian kehidupan kita. Biasanya, ketika kita menghadapi masalah yang bersifat situasional, kita sedang menghadapi kenyataan hidup. Kadangkala perilaku kita yang paling merusak sebenarnya merupakan hasil dari ketakutan yang sudah lama ada dan tidak teliti yang kita miliki terhadap dunia dan diri kita sendiri. Dalam kasus lain, hal itu bisa lebih abstrak, seperti konsep seseorang yang datang untuk menangkap Anda, melanggar batasan Anda, tertangkap basah, atau dituduh secara salah. Bagi kebanyakan orang, ketakutan abstrak sebenarnya merupakan representasi dari ketakutan yang sah karena terlalu menakutkan untuk benar-benar memikirkan ketakutan yang sebenarnya. Kita memproyeksikan perasaan tersebut ke masalah atau keadaan yang kecil kemungkinannya terjadi. Jika situasi tersebut memiliki kehubungan yang sangat kecil untuk menjadi kenyataan, maka hal itu menjadi hal yang aman untuk dikhawatirkan karena secara tidak sadar kita sudah tahu hal itu tidak akan mungkin terjadi.
Misalnya, jika Anda adalah seseorang yang sangat takut menjadi penumpang mobil, mungkin ketakutan Anda yang sebenarnya adalah kehilangan kendali atau gagasan bahwa seseorang atau sesuatu lainnya mengendalikan hidup Anda. Mungkin ketakutan itu adalah bergerak maju, dan mobil yang bergerak hanyalah representasi dari ketakutan itu. Jika Anda tahu bahwa perubahan perlu dilakukan dalam hidup Anda, tidak apa-apa jika Anda masih jauh dari tujuan Anda, atau jika Anda belum bisa membayangkan bagaimana Anda akan mencapainya. Tidak apa-apa jika Anda memulai dari awal. Tidak apa-apa jika Anda berada di titik terendah dan belum dapat melihat jalan keluar. Tidak apa-apa juga jika Anda berada di kaki gunung dan telah gagal setiap kali mencoba mengatasinya. Itu adalah salah satu hal yang paling mengubah hidup yang pernah Anda alami. Itu menjadi fondasi tempat Anda membangun segalanya. Ketika Anda memutuskan bahwa Anda benar-benar tidak ingin merasakan hal tertentu lagi, Anda mulai perjalanan kesadaran diri, pembelajaran, dan pertumbuhan yang membuat Anda secara radikal mengubah diri Anda. Pada saat itu, kesalahan menjadi tidak relevan. Apa itu sabotase diri? Sabotase diri terjadi ketika Anda memiliki dua keinginan yang saling bertentangan, yang satu sadar dan yang satu tidak sadar. Orang-orang cukup luar biasa dalam kenyataan bahwa mereka pada dasarnya melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Terlepas dari konsekuensi yang mungkin terjadi, sifat manusia telah menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang sangat mementingkan diri sendiri. Orang-orang memiliki cara yang hampir super manusiawi untuk melakukan apapun yang mereka harus lakukan, terlepas dari siapa yang dapat disakiti, perang apa yang dapat ditimbulkannya, atau masa depan apa yang dipertaruhkannya. Mungkin itu adalah upaya untuk menutupi keinginan yang merasa aman dan diurus, atau keinginan mereka yang sebenarnya adalah untuk diakui atas karya seni mereka. Dan karena hal ini terasa sangat tidak mungkin terjadi, mereka dapat kembali kepada mimpi sekunder yang sebenarnya tidak memotivasi mereka. Terkadang impian Anda untuk hidup diadopsi dari preferensi orang lain. Dalam kasus ini, Anda menentukan apa yang Anda ingin dan kemudian Anda melupakan ambisi lama Anda. Bersiaplah untuk menerima bahwa kemungkinan kisah sukses Anda tidak seperti yang Anda bayangkan sebelumnya. Mungkin jenis kesuksesan yang benar-benar Anda dambakan adalah merasa damai setiap hari, atau menjadikan hidup Anda tenang berpergian alih-alih bekerja. Mungkin bisnis yang Anda tekuni 10 tahun lalu bukanlah bisnis yang ingin Anda tekuni selamanya. Mungkin pekerjaan yang Anda pikir Anda akan sukai tidak akan datang secara alami kepada Anda seperti yang Anda harapkan. Dalam kasus lain, Anda mungkin pernah mendengar orang-orang yang Anda kenal sejak kecil menjelek-jelekan orang lain yang punya uang. Karakterisasi yang luas ini tertanam di dalam alam bawah sadar Anda, dan sekarang Anda mendapati diri Anda menyabotase upaya Anda sendiri untuk menjadi sehat secara finansial karena Anda mengaitkannya dengan rasa bersalah dan tidak dapat disukai. Banyak orang berkata bahwa Anda harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum dapat mencintai orang lain. Tetapi sebenarnya jika Anda mencintai orang lain, Anda akan belajar mencintai diri sendiri. Ketika Anda lebih berbelas kasihan terhadap kehidupan orang lain, Anda lebih menjadi berbelas kasihan terhadap kehidupan Anda sendiri. Bila Anda dapat melihat seseorang yang memiliki sesuatu yang Anda inginkan, ucapkan selamat kepadanya. Meskipun awalnya terasa berat, ucapan selamat akan kembali kepada Anda dan membuat Anda lebih terbuka untuk menerimanya. Kesedihan hanya menjadi masalah ketika kita tidak membiarkan diri kita melalui fase-fase alami kesedihan. Bahkan kita sering mendapati bahwa kesedihan datang secara bergelombang. Beberapa di antaranya datang pada waktu yang tidak terduga. Kita tidak perlu merasa malu atau bersalah karena perlu menangis, merasa terpuruk, atau merindukan apa yang tidak lagi kita miliki.
Bila kita menggunakan kecemburuan untuk menilai prestasi orang lain, kita berpihak pada fungsi bayangannya. Bila kita menggunakan kecemburuan untuk menunjukkan apa yang ingin kita capai, kita mulai menyadari perilaku yang merusak diri sendiri dan bersiap untuk berkomitmen pada apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi, kita bisa membenarkan tindakan kita sendiri. Selain itu, kita bisa melihat apa yang ingin kita ciptakan. Anda mungkin berpikir trauma ada di dalam kepala Anda dalam arti kiasan. Padahal trauma sebenarnya ada di dalam tubuh Anda dalam arti harfiah. Trauma adalah apa yang terjadi ketika sesuatu membuat Anda takut dan Anda tidak bisa mengatasi rasa takut itu. Jika Anda tidak mengatasinya atau mengalahkannya, Anda akan terjebak dan terus-menerus berada dalam kondisi melawan atau lari yang pada dasarnya merupakan respon panik manusia untuk bertahan hidup. Tumpukan emosi adalah ibarat kotak masuk email Anda. Ini mungkin analogi yang sederhana tetapi efektif. Saat Anda mengalami emosi, seolah-olah Anda menerima pesan-pesan kecil dari tubuh Anda yang menumpuk satu persatu. Merupakan suatu kesalahan untuk menganggap bahwa emosi adalah pengalaman yang bersifat opsional. Padahal itu tidak benar. Namun, kita adalah ahli dalam menghindari perasaan kita dan kita melakukan dengan berbagai cara. Secara psikologis, Anda mungkin mengetahui bahwa ini tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Anda terpaksa duduk di dalam diam, tidur, menangis, dan merasakan semuanya. Yang ada hanyalah anatomi Anda, fisiologi tentang apa yang terjadi di dalam diri Anda saat Anda merasakan sesuatu. Emosi secara harfiah melekat di tubuh Anda. Ketika sesuatu terjadi yang membuat Anda takut dan Anda tidak pernah bisa mengatasi ketakutan itu, Anda menjadi trauma. Tetapi sebenarnya ada banyak sekali cara di dunia ini dapat membuat Anda trauma, dan dalam derajat yang berbeda-beda. Tidak peduli dari mana asalnya, jika Anda memiliki semacam trauma yang masih ada, Anda mengetahuinya karena Anda akan merasakannya. Anda akan merasakannya secara fisik di tubuh Anda. Anda akan merasa kecemasan, ketegangan, ketakutan, teror, kesedihan, atau rasa bersalah. Anda akan bereaksi berlebihan terhadap hal-hal tertentu dan bahkan ketika masalah telah terpecahkan, Anda akan tetap panik. Trauma bukan ada di kepala Anda, tetapi ada di tubuh Anda. Anda menyimpan emosi, energi, dan pola tersebut pada tingkat sel. Anda dapat memulai menggunakan tubuh Anda untuk membantu Anda sembuh. Terapi pada umumnya bertujuan untuk membantu pasien agar tidak lagi memendam perasaan mereka. Sebaliknya, mereka didorong untuk mengendalikan emosi tersebut tetapi memilih cara menggapainya. Dalam proses penyembuhan, menekankan dan mengendalikan mungkin tampak seperti garis tipis. Umat Buddha percaya bahwa mengendalikan pikiran adalah jalan menuju pencerahan. 20 pencerahan yang mereka maksud adalah kebahagiaan spontan dan sejati. Pendekatan mereka adalah bahwa mengendalikan pikiran sebenarnya adalah masalah penyerahan diri kepada pikiran, membiarkan berperilaku sebagaimana mestinya, mengatur reaksi mereka terhadapnya. Brianna Vess menekankan bahwa bukan gunung yang harus kita kuasai, tetapi diri kita sendiri. Proses ini melibatkan keberanian untuk berubah dan menerima diri kita yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa mencapai kehidupan yang memuaskan dan memenuhi potensi kita. Buku ini ditujukan bagi mereka yang siap melakukan introspeksi dan perubahan mendalam untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan juga mencapai kebahagiaan yang lebih besar. Sekian presentasi buku The Mountain Issue dari saya, Farisa Destiva Aisyah. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.